Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Fauzia Lutfiandi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Saya akan membahas materi hasil ringkasan saya makalah kelompok 1 sampai kelompok 5. Materi pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan, masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ruang lingkup ekonomi. A. Interaksi di pasar barang. Ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama adalah adanya interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antar permintaan dan penawaran. Pasar dapat menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli. B. Kebijakan moneter. Ruang lingkup ekonomi makro yang kedua selain pajak dan anggaran, variabel yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengelolaan jumlah uang yang beredar. Pengelolaan uang yang beredar diatur oleh bank sentral dari suatu negara. Bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Materi yang kedua, teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri perhubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Materi yang ketiga, teori nilai guna dan analisis kurva kepuasan. Utility atau nilai guna sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Pada teori keseimbangan diketahui bahwa teori keseimbangan menggambarkan antara kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang diminta. Manfaat inilah yang dikenal sebagai istilah utilitas atau utility. Jadi sebenarnya permintaan suatu komoditas menggambarkan permintaan akan manfaat dari komoditas tersebut. Permintaan dalam ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang diminta. Permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ketika harga suatu barang naik, permintaan cenderung menurun, dan sebaliknya, ketika harga turun, permintaan meningkat. Ini adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang menggambarkan perilaku konsumen di pasar. Kurva kepuasan. Analisis kurva kepuasan adalah sebuah alat dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan dalam menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memilih barang atau jasa. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana konsumen mengalokasikan pendapat terbatas mereka untuk mendapatkan kepuasan maksimum. Materi keempat, teori produksi dan biaya produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi, input menjadi hasil produksi, output. Produksi adalah kegiatan memproses input menjadi output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Menurut Sikernon, 2005 produksi yaitu hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Biaya produksi. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Ini mencakup semua biaya yang diperlukan dari awal proses produksi hingga produk siap dijual. Dengan kata lain, biaya produksi adalah pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan untuk mengubah input, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain menjadi output, produk jadi. Materi yang kelima, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk pasar yang ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli.
sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga dalam pasar ini. Produk yang ditawarkan bersifat homogen dan semua informasi di pasar tersedia secara sempurna bagi semua pelaku ekonomi. Ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna termasuk kebebasan masuk dan keluar dari pasar, serta transparansi informasi. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi acuan bagi banyak analisis ekonomi.